Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan kita sekalian orang percaya boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan dan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini di tanggal 26 Oktober tahun 2025, kebenaran firman Tuhan akan mengangkat satu judul yang menarik, yakni bolehkah kita mengkritik suatu ajaran firman Tuhan? Nas firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5. Sekali lagi nas firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5. Ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kami bersyukur di hari Minggu ini Engkau sudah memberkati setiap kami, melimpahkan berkat dan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu untuk datang kepadamu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu, duduk diam, dan biarlah kebenaran firman itu menyejukkan, menyegarkan jiwa kami, dan juga mengoreksi apabila ada kecenderungan hati kami yang menyimpang dari kebenaran. Roh Kudus, tuntun setiap kami, urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, kebenaran firman Tuhan kali ini tuh sebenarnya tidak kebetulan. Ya. Bukan berarti saya juga sudah kehabisan bahan untuk apa yang harus disampaikan ya di hari Minggu ini ya. Tapi ya, saya nggak sengaja melihat ada komentar ya di channel YouTube kami, Simply Truth ID, ada satu komentar di salah satu konten khotbah atau pengajaran renungan pagi yang sudah sangat lama sekali ya. Saya lupa, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu konten ini ya. Jadi ada satu komentar dan saya tidak jadi masalah sih sama komentarnya ya. Ya. Walaupun komentar ini bernada menegur ya, mengingatkan ya, ini adalah bentuk atau bagian dari kebebasan berpendapat. Saya juga bukan orang yang anti ditegur atau anti dikritik ya. Jadi komentarnya berkata begini di renungan saya ini berkhotbah kebenaran firman Tuhan atau mengkritik ajaran firman Tuhan. Nah, jadi renungan kita atau khotbah minggu kali ini berangkat dari keresahan ini, ya, berangkat dari persoalan ini. Saya berusaha untuk tidak, maksudnya di dalam khotbah ini tidak bermaksud untuk semata-mata membela diri seperti itu ya. Tapi baiklah kita dengan kepala dingin tetap fokus kepada yang namanya Bible centris. Kita kembali, segala sesuatu itu harus didasarkan pada apa yang kitab suci katakan. Ya. Jadi sebagaimana ayat pembacaan kita hari ini atau di kesempatan kali ini yang berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik ya. Saya tertarik di dalam perjanjian baru, kalau nggak salah di dalam Kisah Para Rasul ya. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang di wilayah Berea, mereka dikatakan sungguh-sungguh menyelidiki ya. Orang-orang Berea itu, saya baca aja ya, Kisah Rasul 17 ayat 1, orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika.
karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi menguji segala sesuatu dan pegang yang baik itu sebenarnya dan sudah seharusnya menjadi mekanisme kita sebagai orang percaya. Menguji segala sesuatu, memeriksa segala sesuatu. Lihat, orang-orang Yahudi di Berea, mereka setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Untuk mengetahui apa? Ya mereka pengen memastikan apa yang disampaikan Petrus, apa yang disampaikan Rasul Paulus, apa yang disampaikan oleh murid-murid Yesus itu diafirmasi nggak? Divalidasi nggak oleh tulisan-tulisan dalam kitab suci? Nah, kita juga sebagai orang percaya, orang Kristen, jangan lantas cuma pakai patokan, oh kata pendeta saya, oh kata aliran gereja saya. Ya nggak bisa. Saya menyadari kenapa begitu banyak aliran gereja, khususnya gereja di aliran Kristen Protestan tuh begitu banyak ya cabang-cabangnya ya. Karena masing-masing punya kepala, dan banyak kepala, banyak pemikiran, banyak perbedaan sudut pandang. Ya, yang satu denominasi akan beranggapan seperti ini yang benar. Denominasi lain beranggapan seperti ini benar. Ya. Tetapi marilah kita fair. Kita harus menjadi orang-orang yang punya hari ini kita harusnya direformasi ya. Pemikiran kita tuh bukan karena founding father aku atau perintis atau pionir gereja kami tuh berpikir kayak gini. Maka itu namanya kita mengikuti tradisi. Kita mengikuti apa kata orang, tetapi kita harusnya cek dan dicek. Apakah benar itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti beberapa waktu kemarin ya, kalau tidak salah 1 bulan yang lalu saya ada menyampaikan kebenaran firman Tuhan 1 atau 2 bulan yang lalu, saya lupa. Saya ada menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang apakah kita diharuskan mendoakan orang yang sudah mati. Nah, saya sadar ada yang akhirnya ada satu aliran atau denominasi akan sensitif dengan topik ini, dan mungkin ada ketersinggungan karena di aliran ini atau di denominasi ini ada yang namanya mendoakan orang sudah mati. Nah, maksud saya tuh begini. Saudara boleh sangat kekeh dengan keyakinanmu akan tradisi ini. Tapi bukankah kita mengikuti firman Tuhan ya? Bukan kita mengikuti tradisi. Yesus aja marah kepada ahli-ahli Taurat, kemudian orang-orang Farisi dan Saduki. Yesus mengkritik mereka terang-terangan. Karena orang-orang ini, ahli Taurat dan orang Farisi, menekankan tradisi manusia di atas firman Allah. Nah, hati-hati saudaraku. Saudara harus belajar bahwa ada satu prinsip di dalam kehidupan para rabi Yahudi. Sah-sah saja memiliki pandangan yang berbeda. Sah-sah saja berdebat soal firman Tuhan, selama semuanya itu bersumber pada Alkitab. Jadi bukan pada sentimen pribadi. Jadi bukan menyerang pribadi. Jadi bukan karena kita ingin mempermalukan seseorang, karena kita ingin menyerang seseorang, atau kita nggak suka dengan dia, kita benci dengan dia, kita mungkin memiliki kebencian, kepahitan, atau mempunyai agenda terselubung. Jadi lalu kita mencari-cari ayat firman untuk menyerang orang itu salah. Motivasi kita menegur itu memang oleh karena yang pertama-tama kasih. Saya selalu diajarkan, kalau kamu ingin menegur orang lain, kalau kamu ingin mengkritisi orang lain, pertama-tama doakanlah dia atau bawalah dia di dalam doa-doamu terlebih dahulu. Karena saat engkau berdoa di hadapan Tuhan, tidak mungkin hatimu penuh dengan kejahatan. Ya, tidak mungkin hatimu merencanakan yang jahat. Kalau orang berdoa kepada Tuhan dan masih merencanakan kejahatan, itu bukan doa namanya, saudara ya. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi
beban hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi motivasi kita. Yesus dengan terang-terangan menegur, bahkan saudara tahu ya, gak main-main. Jangan bilang oleh karena dia Yesus, ya Tuhan yang menjadi manusia. Mungkin saudara akan berkata, oh itu wajar, dia kan Tuhan jadi manusia, dia jelas benar, dia berhak mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi saudara juga harus baca dong dalam Alkitab. Ya, saya lupa di mana ayatnya. Saudara boleh cari deh, ya, supaya kita jangan malas kita belajar jadi orang-orang di Berea yang aktif untuk menyelidiki kitab suci dan memastikan apa yang saya sampaikan ini ada, saudaraku ya. Ada salah satu bagian di dalam surat-surat para rasul, entah itu di dalam kisah para rasul atau dalam salah satu tulisan dari surat Rasul Paulus. Dia ada mengkritik Rasul Petrus. Nah, kalau kita bicara senioritas, Rasul Paulus ini kan junior ya. Petrus itu adalah satu dari 12 rasul yang bisa dibilang 3 yang paling dekat dengan Yesus. Lah, siapa Rasul Paulus berani-berani menegur atau mengkritik Petrus? Tapi kenyataannya itu dia lakukan. Bahkan dalam tulisannya dia dengan terang-terangan menulis itu. Bahwa dia mengkritik kemunafikan Petrus dalam soal ketika mereka sedang duduk makan bersama-sama dengan orang yang non-Yahudi. Jadi dia memisahkan diri. Nah, di situ Rasul Paulus mengkritik sikap itu karena tidak sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan dan teladan Kristus yang sudah ia berikan. Karena Yesus tidak pilih kasih, dia melayani semua bangsa. Dia tidak menganggap bahwa bangsa lain itu kafir. Bagi dia semua bangsa, semua manusia itu adalah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Nah, saudara boleh cari ayat firman-nya. Rasul Paulus betul-betul mengkritik Petrus. Padahal ini kalau hitungannya sekali lagi itu adalah seniornya. Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku di sini, kalau kita melihat ada suatu ajaran itu jelas menyimpang, tidak bisa dibuktikan dengan yang namanya dasar firman, tidak ada landasannya, maka saya akan bilang bahwa itu adalah tradisi. Masa jawaban orang, oh kamu soal kemarin yang khotbah atau pengajaran tentang mendoakan orang mati, masa ada orang yang kemudian berkomentar begini bahwa oh kamu orang Kristen, kamu gak paham dengan kami. Lah, kok jadi dasarnya ialah cuma perbedaan antara denominasi ini dan denominasi ini. Tidak ada dasar firman yang disampaikan. Kalau memang ada dasar firmannya yang memang mengatakan bahwa mendoakan orang mati itu bisa menentukan keselamatan, atau ada konsep-konsep di mana orang mati itu masih punya harapan nanti, di mana mereka akan katanya akan mengalami penyucian. Ya, saya pikir semua itu adalah bagian dari tradisi yang tidak bisa dibuktikan dengan dasar firman. Saya tidak ingin dalam hal ini merasa diri saya paling benar, enggak. Apapun yang saya katakan ini semuanya bersumber dari kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Saya bukan orang yang berfokus pada tradisi oleh karena saya Protestan, oleh karena saya adalah aliran Kristen jadi saya bisa menyerang yang berbeda dengan Protestan. Enggak. Di dalam Protestan aja saya banyak menyerang banyak menyerang aliran-aliran karismatik pun. Lah, saudara pikir saya ini bukan karismatik? Saya ini pelayanan penginjilan di awal-awal. Pelayanan saya itu lebih condong ke karismatik sebenarnya daripada Protestan seperti aliran-aliran konservatif seperti Injili dan sebagainya. Saya ini lebih ke karismatik sebenarnya. Tapi hari ini saya melihat ada begitu banyak juga pengajaran-pengajaran karismatik yang menyimpang. Maka saya juga tidak mau ragu-ragu untuk menyampaikannya, saudaraku. Ya, dalam hal ini Tuhan tahu kok hati saya, bahwa saya menyampaikan ini tidak
dengan maksud menjatuhkan. Tidak sekalipun saya ada menyebutkan nama atau nama gereja atau nama pesternya, oknumnya. Gak ada, saya cuma menyampaikan pengajaran-pengajaran yang bagi saya itu rada aneh ya. Khususnya tentang teologi-teologi kemakmuran. Dulu saya adalah bagian dari orang yang menekankan dan menyampaikan itu. Tapi sekarang saya cukup malu ya. Kenapa jadinya orang Kristen di gereja lebih banyak ngomongin tentang uang, tentang menjadi kaya daripada ngomongin tentang Kristus. Saya tidak heran gereja jadi tidak lagi menarik dan tidak punya kuasa. Karena yang diberitakan bukan lagi Yesus Kristus. Tapi hidup kaya, hidup diberkati, hidup berlimpah-limpah. Lah Yesusnya mana? Bukankah berita Injilnya harus disampaikan kemana-mana dan pusat dari berita Injil itu adalah Yesus Kristus. Orang merasa bahwa berita tentang Kristus itu basi. Saya tidak heran karena khotbah di gereja lebih banyak memberitakan tentang berkat-berkat dan menjadi kaya. Orang jadi lupa porsi pengajaran yang sejati tentang Kristus. Katakanlah salah satunya kristologi. Pemahaman yang mendalam tentang siapa Yesus. Banyak orang Kristen yang akhirnya goyah, saudaraku. Dan saat mereka goyah, mereka meninggalkan Kristus. Karena apa? Karena pengenalan mereka akan Tuhan tidak ada. Pengajaran, kelas-kelas pengajaran atau khotbah-khotbah yang betul-betul mengajar, mengupas firman dari sudut pandang semitik, dari makna sejati, dari budaya Yahudi, tidak pernah disampaikan. Bahkan gereja cenderung aneh-aneh sekarang saya lihat ya. Ada yang kembali ke Yahudi-Yahudian. Bagi saya itu justru orang-orang kehilangan iman. Ada yang tetap mempertahankan pengajaran seperti persepuluhan, buah sulung. Itu kan bagian dari Taurat yang tidak merupakan warisan bagi kita. Orang-orang Yahudi yang diwariskan itu aja mereka tidak setia. Apalagi kita. Ya, ada orang yang mengkritik begini. Banyak ajaran-ajaran Taurat yang ditinggalkan. Tapi soal persembahan kenapa dipertahankan? Ya, akhirnya muncullah kritik-kritik yang tajam. Ya, karena banyak oknum pastor yang mata duitan. Menyampaikan firman Tuhan semua tentang uang, menabur. Saudara juga harus menerima fakta ini. Semua orang hari ini menjadi semakin kritis karena mereka semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pernah memandang atau membodohi jemaatmu, saudaraku. Kebanyakan orang hari ini sudah mulai melek dengan kebenaran firman Tuhan. Bagian kita, kalau memang kita betul-betul pemberita Injil, bagi saya kalau seorang itu betul-betul pemberita Injil, seorang pengkhotbah yang murni, dia gak fokus sama uang. Ngapain khotbah tentang uang terus, tentang kekayaan terus? Coba gali firman. Kalau setoran kurang, saya bilang berhenti aja jadi pendeta. Kerja aja kalau sudah mikirin duit. Kalau saudara mikirin uang. Saudara ya, kalau saudara memang fokusnya orang mengenal Yesus, maka saya percaya saudara bisa melayani sambil bekerja. Ya saudaraku, saya punya alasan untuk tidak lagi memberitakan Injil. Karena saya sekarang sudah bekerja di dunia sekuler. Tapi panggilan saya sebagai seorang pengajar pemberita Injil tetap ada, tetap berkobar-kobar di hati saya. Makanya Rasul Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selagi masih ada kesempatan, ya, mari kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus. Kalau saudara tidak bisa berkata-kata, setidaknya saudara bisa menjadi teladan dan menyatakan kebaikan dan pertolongan kepada sesamamu, saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali ke satu budaya ya, kebudayaannya orang Yahudi ya. Rabi-rabi itu biasanya memang berbeda pandangan. Mereka bahkan akan membuat suatu ruang debat
di depan umum untuk menemukan kebenaran dari Taurat. Makanya kitab Taurat itu ada yang namanya kitab Talmud seperti itu ya. Dan di bagian dalam kitab Talmud itu ada catatan-catatan dari perdebatan dari rabi-rabi. Ya, catatan-catatan dari masa ke masa itu rabi satu dengan rabi yang lain itu berkumpul dan berdebat, mempersoalkan satu bagian dari firman Tuhan. Nah, kalau perdebatan itu ketemu jalan buntu, pendapat dari masing-masing rabi itu tetap akan ditulis menjadi sebuah catatan, menjadi kekayaan intelektual. Nah, itu yang tidak kita miliki di dalam kehidupan kita di gereja kekristenan sekarang ini, yang harusnya kita belajar dari rabi-rabi Yahudi ini, saudaraku, yang maksudnya kita harusnya boleh berbeda pandangan. Jangan ingin menyamakan satu pandangan dan menganggap orang yang berbeda pandangan dengan kita itu sesat. Ini logical fallacy kita di sini. Kesalahan kita berpikir itu di sini. Karena kita selalu berpikir ditanamkan seperti ini, kebenaran itu kalau harusnya begini, kalau nggak begini kamu sesat. Ya, apalagi kebenaran orang banyak ya. Kalau nggak ngikut kebenaran orang banyak, kamu dianggap sesat, kamu dicap sesat. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita bahas tentang teologi apa? Tritunggal. Nah, teologi Tritunggal itu kan secara eksplisit tidak pernah dijabarkan. Semua itu kan kembali kepada amanat agung, di mana di situ disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya punya satu argumen. Bapa itu bagi saya adalah Tuhan yang gak kelihatan. Roh itu juga adalah Tuhan juga, Roh Kudus. Ya, yang memenuhi segalanya. Yesus itu anak. Anak itu sebutan bagi Tuhan yang menjelma menjadi daging, menjadi anak manusia. Ya. Satu prinsip dasar yang saya pegang itu ialah Tuhan itu esa. Karena itu adalah Shema Israel. Dengarkanlah wahai umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi dengan dasar ini saya mau katakan bahwa Tuhan itu cuma satu. Usaha manusia untuk memahami Tritunggal itu akan mentok pada akhirnya, karena kita berusaha untuk melogikakan Tuhan itu dengan cara berpikir kita dan sebagai manusia. Kita mulai berandai-andai Tuhan ini seperti ini. Tapi yakinlah saudaraku, saudara tidak akan sanggup menjabarkan Tuhan. Saya lebih suka berkata bahwa Tuhan itu esa. Kalau dikatakan Tuhan menjadi manusia dan dia disebut sebagai manusia Yesus Kristus, ya sudah, bagi saya Tuhan, Yesus, Bapa, dan Roh Kudus itu ya sudah satu. Muncul lagi sekarang kalau saudara berpendapat seperti itu, oh kamu aliran oneness, kamu sesat. Inilah logical fallacy-nya orang Kristen. Mereka berusaha menyamakan satu pendapat. Dan kalau ada yang tidak mengakui Trinitarian, konsep Tritunggal ini, sesat dia. Sesat oneness. Sesat ini. Mudah sekali bilang sesat, saudaraku ya. Saya pikir Tuhan tidak akan mempersalahkan kita kalau kita tidak mengerti akan dia. Yang penting kita berjalan dan melakukan kebenaran firman-Nya. Hidup di dalam dia. Mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudahlah. Yang sudah menebus. Kenapa kita harus mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Ya, karena iman yang sejati itu yaitu memang pokok iman kita yaitu keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Saudaraku ya, gara-gara pikiran kita yang liar ini, akhirnya kaum intelektual pun saling berdebat.
Ada yang akhirnya menggali firman untuk memahami Tuhan tuh sampai menimbulkan pemikiran bahwa Tuhan tuh beneran jamak ya. Ada Allah major, ada Allah minor. Ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang kecil. Bapa itu Tuhan besar, Yesus Tuhan kecil. Nah itu kan sudah mulai, pikiran kita tuh sudah mulai mentok nih. Kita mulai sulit memahami firman Tuhan. Kalau saya sih kembali bahwa tulisan-tulisan ini tidak ditulis zaman sekarang. Alkitab kita ini ditulis dari sudut pandang orang Yahudi dengan sudut pandang mereka, orang-orang dengan segala tata krama, tata bahasa, idiom, dan lain sebagainya yang hanya dipahami oleh mereka hidup di abad pertama. Jadi mari kita telusuri dari sudut pandang mereka, bagaimana mereka memandang Yesus itu. Tetap pada akhirnya Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa kok. Tuhan itu satu. Maka kalau saudara bilang bahwa Tuhan itu Yesus, ya sudah. Udah gak ada salahnya, jangan disalah-salahin orang harus memahami konsep Tritunggal seperti saudara. Saya pikir terlalu berlebihan kalau ada orang suka menyesat-nyesatkan orang gitu ya. Membidat-bidatkan orang lain. Justru saudara tidak punya kasih seperti itu. Biarlah kebenaran yang kita miliki itu juga diikuti dengan buah-buah kehidupan kita yang benar. Saya banyak kok ngelihat orang-orang Kristen, pastor Kristen yang pengajarannya katanya benar tapi kelakuannya menyesatkan, itu banyak saudaraku ya. Termasuk saya juga. Saya gak mau membenarkan diri bahwa saya orang suci. Enggak, manusia hidup di dunia ini masih melekat dengan daging loh, masih pengen dosa itu masih menarik kok saudara ya. Mari, sekalipun kita berbeda pendapat, saya ingin kita mengajak kita punya sudut pandang seperti rabi-rabi Yahudi. Yang penting kita punya dasar landasan firman Tuhan yang benar. Ya, walaupun saya bilang bahwa Yesus adalah Tuhan, ya nggak ada salahnya sih bilang Yesus Tuhan. Betul Yesus Tuhan. Ya mau dikata oneness silahkan aja. Firman Tuhan memang mengajarkan seperti itu. Para rasul itu hampir selalu yang mereka omongin itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, di mana-mana mereka memberitakan Injil cuma ngomong tentang Yesus Kristus. Saudara ya. Jadi jangan pernah mengecilkan. Kalau saudara meninggikan anak manusia, saudara meninggikan Yesus. Tuhan pun akan meninggikan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita selalu menguji segala ajaran. Jangan cuma berpikir, oh aku Kristen, oh aku Katolik. Enggak, saudara harus cek dan recheck. Apapun pengajaran disampaikan tuh Alkitabiah enggak sih? Yang kedua, waspada terhadap pengajar palsu. Hati-hati, banyak ajaran-ajaran palsu yang kelihatannya benar karena disampaikan di dalam mimbar-mimbar gereja dan sering disampaikan seolah-olah itu benar. Berapa diantaranya saya terus terang aja sebut itu persepuluhan, buah sulung. Itu ajaran yang enggak benar. Ya. Semuanya cuma berpusat kepada cuan ya. Hati-hati. Alkitab dengan jelas berkata cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, saudaraku. Kemudian kita sebagai orang percaya juga diajar mengkritik dengan kasih dan juga ketegasan. Saat ini ketika saya menyampaikan ini mungkin saudara akan berpikir apa yang saya sampaikan barusan tuh banyak isinya teguran, kritikan, saudaraku ya. Tapi terus terang semangat yang saya bawa ialah kemurnian. Ya. Jangan sampai saudara menyampaikan Injil yang lain. Ya. Jangan sampai saudara mengajarkan suatu Injil yang berbeda. Bukan Injil yang berpusat pada Kristus, tapi Injil yang berpusat pada berkat, kekayaan. Galatia 1:8-9 berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudaraku, sekalipun kami itu kan bicara murid-murid Yesus ya, dan seorang malaikat dari sorga
Bahkan kalau ada malaikat turun sekalipun dari surga membawa berita Injil yang berbeda daripada Injil yang saudara kita terima sekarang, terkutuk dia. Nah, saudara, kalau misalnya ada malaikat turun membawa Injil yang lain dan saudara melihat kemuliaan malaikat itu, saudara percaya, terkutuk saudara. Jadi ini Injil sudah final. Tidak ada lagi nabi yang kita tunggu yang lain. Tidak ada lagi Mesias kita tunggu yang lain. The only one, hanya Yesus Kristus satu-satunya. Tuhan Allah kita, Raja kita yang kita nanti-nantikan. Bahkan kita juga sedang menantikan kedatangannya untuk kedua kalinya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami. Dan di kesempatan kali ini kami bersyukur di hari Minggu ini Tuhan berbicara. Tuhan melimpahkan berkat rahmat dan kebaikan, bahkan termasuk meluruskan setiap hati kami yang serong Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Kau mengingatkan kami bahwa kami harus berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang sehat, yang sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu yang sejati. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh memilah dan memilih, kemudian menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Kami percaya Tuhan memberikan kami hikmat dan ketekunan termasuk untuk menyelidiki kitab suci supaya kami jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.